Baik, selamat malam dan shalom untuk seluruh kelompok doa yang hadir pada malam hari ini dalam ibadah kita pada malam hari ini. Kita bersyukur untuk kekuatan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita bersama sepanjang 4 hari yang telah berlalu dalam kegiatan kita masing-masing. Baik, mari kita ambil saat teduh sejenak secara pribadi mengucap syukur kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yesus yang terindah di dalam kehidupan kita. Tiada Allah Tuhan yang seperti Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Kita beri kemuliaan bagi Dia, Kau yang terindah. Di dalam hidup
Engkaulah Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami, dan selalu kami puja dan kami sembah dalam kehidupan ini. Kami bersyukur pada malam hari ini ada waktu yang indah bagi kami sekali lagi untuk bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengar firman Tuhan dan berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami ya Bapa, berikan kami kekuatan. Dan waktu ini kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 289. Nomor 289, terpujilah Allah. Segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita akan mendengarkan atau merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita terus memuji Tuhan dengan sebuah pujian mengatakan, penuhkanlah bejanaku. Datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud.
berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas waktu yang Kau berikan bagi kami datang menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan, menguatkan, meneguhkan kami, mengingatkan kami akan keberadaan hidup dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami dalam waktu ini dan pakai hamba pada saat ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan. Kita membuka di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai ayat yang 14. 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membaca untuk kita demikian firman Tuhan. Orang Filistin terpukul kalah dekat Mizpah. Sejak saat Tabut itu tinggal di Kiryat Yarim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Hasitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar orang Kristen, orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel, tetapi pada hari itu Tuhan menggunturkan dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir berkala. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Eben Hazer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel membuat daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Puji Tuhan atas pembacaan firman Tuhan ini.
Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita masih berbicara di bawah tema umum kita, keajaiban pertolongan Tuhan. Keajaiban pertolongan Tuhan. Dalam kehidupan kita setiap saat, tantangan-tantangan berat terjadi. Cobaan-cobaan pasti kita alami dalam hidup ini. Penderitaan, bahkan penyakit kita alami dalam kehidupan ini. Tetapi Tuhan yang kita percaya masih menolong dan menyertai. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 10, di sana menjelaskan kepada kita bahwa Samuel dipanggil dan diakui menjadi seorang nabi Tuhan. Dia adalah seorang nabi. Nah, pada saat itu juga dikatakan bahwa ada tabut perjanjian dirampas oleh orang Filistin ketika dipakai oleh orang Israel hanya sebagai jimat saja. Israel direndahkan, tetapi orang Filistin juga khususnya pada penyembahan mereka, yaitu Dagon atau dikatakan ilah yang mereka percaya, patung Dagon terjatuh di hadapan orang Filistin itu, di hadapan tabut perjanjian Allah di dalam pasal 5 ayat 1. Dan orang-orang Filistin itu kena tulah juga kalau kita membaca dalam pasal 5 dan 6, sehingga tabut perjanjian dikembalikan kembali kepada orang Israel dan mereka menaruhnya tabut itu di Kiryat atau di Yerim. Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat 1 bahwa tabut perjanjian, ayat 2, tabut perjanjian tinggal di Kiryat atau Yarim, Kiryat Yarim. Saudara kasih Tuhan, selama 20 tahun bangsa Israel ini mengeluh. Selama 20 tahun dikatakan cukup lama tabut itu di sana. Dan mereka mengeluh kepada Tuhan. Sehingga Samuel berkata kepada mereka bahwa mereka harus berbalik dan harus bertobat dari kepercayaan mereka. Mereka harus meninggalkan Allah asing. Mereka harus meninggalkan penyembahan berhala. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat ini bahwa di dalam kehidupan bangsa Israel, walaupun dikatakan mereka umat pilihan Tuhan, mereka dikatakan umat yang telah ditentukan, sebenarnya mereka harus tetap percaya pada Tuhan. Sebenarnya mereka tetap harus mengandalkan Tuhan. Tetapi dalam perjalanan hidup mereka, kalau kita baca nas ini, mereka sempat meninggalkan Tuhan, mereka sempat berbalik dari kepercayaan mereka. Dan mereka juga sempat mengeluh kepada Tuhan, tidak bersyukur kepada Tuhan, tapi mengeluh kepada Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, pada saat mereka diperhadapkan dengan tantangan, satu penderitaan atau cobaan, kalau kita melihat ini, bahwa peperangan dengan orang Filistin ini terus berlanjut dan orang Filistin mau datang menyerang mereka, baru mereka menyadari, baru mereka takut dan mereka memohon suruh Nabi Samuel berdoa. Saudara kasih Tuhan, di sana dikatakan di dalam ayat bagian firman Tuhan ini, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah kepada Tuhan, dikatakan. Karena melalui Samuel berkata, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh bangsa Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dan dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ini dia, saudara kasih Tuhan. Mereka harus tetap percaya pada Tuhan supaya mereka terlepas dari itu, dan rupanya mereka meninggalkan Tuhan. Akhirnya Samuel menyatakan itu kepada mereka dan memohon pertolongan supaya Tuhan melepaskan mereka. Tetapi mereka harus tetap percaya pada Tuhan. Mereka harus beribadah kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mereka harus meninggalkan penyembahan berhala. Dan bangsa Israel melakukan itu dalam kehidupan mereka. Mereka dikatakan mereka berbalik dan mereka meninggalkan Baal dan mereka percaya pada Tuhan.
Kalau kita baca dalam ayat yang keempat. Kemudian orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan, karena mereka mau memperoleh keselamatan. Nah, saudara kasih Tuhan, begitu orang dalam perjalanan mereka waktu itu, kehidupan mereka, Samuel menyuruh mereka berkumpul di Mizpah, bukan di Kiriat atau di Yarim, tapi mereka disuruh kumpul di Mizpah. Pada saat orang Filistin mengetahui mereka ada di Mizpah, baru mereka datang maju untuk berperang melawan mereka di sana. Mereka datang menyerang, dan orang Israel semakin takut, semakin menggentar. Sementara didengar orang Israel demikian, maka ketakutan mereka terhadap orang Filistin itu. Mereka mulai gentar. Orang Filistin datang menyerang, dan mereka memohon supaya Samuel terus berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat ini, bahwa bangsa Israel saat ini, saat mereka mengalami penderitaan, saat mereka mengalami satu masalah tentang dalam hidup mereka, baru mereka datang kepada Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Bersyukur karena Tuhan menjawab doa Samuel. Tuhan menjawab doa Samuel, dan Tuhan memberi kemenangan bagi mereka. Sedangkan Samuel dikatakan dia mempersembahkan korban bakaran. Itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu dikatakan, Tuhan yang bekerja. Dia menggunturkan dengan bunyi yang hebat, dikatakan. Menggunturkan dengan bunyi yang hebat waktu itu. Dan maka bangsa Israel datang berperang melawan Filistin. Dan orang Filistin itu mundur, terpukul kalah oleh orang Israel. Kemudian dikatakan, keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka, kalah sampai lari sampai hilirnya Bet-kar, dikatakan. Jadi mereka sangat jauh pergi lari. Nah, saudara kasih Tuhan, Tuhan berkarya pada saat itu. Tuhan menolong dan menyertai mereka. Tuhan memberkati. Dan akhirnya saudara kasih Tuhan, dengan pertolongan Tuhan yang ajaib ini, dengan pertolongan yang berkuasa ini, kemudian Samuel mengambil sebuah batu. Dia katakan mengambil sebuah batu dan mendirikan di antara Mizpah dan Yesan. Ia menamai Ebenezer. Saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca ayat 12 ini, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan di Mizpah. Ia menamai Ebenezer. Berarti di batu Eben berarti batu. Ezer adalah pertolongan Tuhan. Sampai di sini Tuhan menolong, menunjukkan sebagai kepercayaan untuk mengingat Tuhan telah menolong dan menyertai mereka. Mengingat bahwa Tuhan telah memberkati mereka. Mengingat bahwa Tuhan yang berperang. Jadi saudara kasih Tuhan, sangat tadi kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini, karena Tuhan yang menolong. Kalau kita melihat ini, kuasa Tuhan nyata bagi orang-orang Israel. Nah, bagaimana kita dalam kehidupan kita setiap saat? Kita mau buat Tuhan berperang, Tuhan mau menolong kita, Tuhan mau beri yang terbaik dalam kehidupan kita. Sesuai dengan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Kalau kita baca nas kembali, bahwa bangsa Israel memohon pertolongan Tuhan, dan Tuhan menjawab. Tapi mereka harus bertobat dalam kehidupan. Percaya kepada Tuhan yang sungguh-sungguh dan mengandalkan Tuhan dan hidup taat kepada Tuhan. Itulah yang juga kita harus lakukan dalam kehidupan ini, saudara kasih Tuhan. Untuk hidup setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Saudara kasih Tuhan, biarlah apa yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ketaatan dan kesetiaan Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, hidup beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan menyertai dan memberkati kita dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini. Bersyukur atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, mengingatkan kami dalam kehidupan ini Tuhan, bahwa untuk memohon pertolongan Tuhan yang ajaib, harus hidup setia dan taat kepada Tuhan, dan hanya beribadah kepadamu, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu
Engkau memberkati setiap kelompok doa dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita akan memberikan persembahan untuk pelayan pekerjaan Tuhan dan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 96, Aku Memerlukan Dikau Tuhan. Nyanyian kemenangan iman nomor 96. Kita akan berdoa dan masing-masing kelompok doanya mendoakan apa yang telah disampaikan di dalam setiap kelompok doa oleh rumah tangga yang menyampaikan. Dan kita juga bersyukur boleh memberi persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita ingat juga saudara-saudara kita yang dalam sakit, yang sudah lama menderita, dimanapun sedang berada, kita doakan mereka. Kita berdoa bersama-sama. Nanti saya mengaminkan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur juga boleh mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat persembahan yang telah kami berikan kepadamu. Biarlah ini menjadi boleh mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan dan sebagai bukti kami mengasihi Engkau ya Bapa. Dan terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami atau keluarga-keluarga yang telah menyampaikan bahan doa mereka pada hari ini. Sekiranya Tuhan memberkati mereka di dalam setiap pergumulan, apapun yang mereka hadapi, kiranya Tuhan berikan jalan keluar. Mungkin juga ada rencana-rencana mereka ke depan, baik anak-anak yang sekolah, yang dalam pekerjaan, kiranya Tuhan memberkati, buka jalan bagi mereka ya Bapa. Demikian juga kami teringat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus berikan mereka pemulihan, kuatkan mereka ya Bapa, berikan kesabaran mereka untuk menjalani kehidupan mereka ya Tuhan. Demikian juga saudara-saudara mungkin yang menjaga, yang merawat, berikan mereka kesabaran. Baik orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, kami tetap mendukung mereka dalam doa, supaya Tuhan memberikan mereka kekuatan selalu, sukacita di dalam masa tua mereka. Demikian juga yang dalam pekerjaannya Tuhan, Tuhan memberkati dimanapun sedang berada, dalam pekerjaan masing-masing.
Kiranya Tuhan juga akan menolong mereka boleh bekerja dengan baik dan nama Tuhan kami muliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang sedang mengikuti pendidikan baik dari tingkat TK maupun sampai ke perguruan tinggi. Tuhan juga berikan hikmat bagi mereka terus ya Bapa dalam mengikuti pendidikan baik yang dari rumah maupun di sekolah. Tuhan memberkati, berikan mereka kemampuan, hikmat untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka selama mereka mencari Tuhan atau mengikuti pendidikan. Demikian juga orang tua atau kami, kiranya Tuhan memberikan kami kemampuan untuk mengarahkan, untuk mendidik anak kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga mungkin ada yang dalam menghadapi pergumulan, baik itu di dalam keluarga, rumah tangga, anak-anak, kiranya Tuhan memberikan kami kemampuan, kekuatan untuk melewati, memberikan jalan keluar bagi kami ya Tuhan. Tuhan memberkati dalam kehidupan kami setiap hari supaya kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami tetap mendoakan bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan menolong dari para pemimpin kami, dari presiden sampai ke desa sekalipun. Tuhan memberkati dalam mereka menjalankan tugas supaya mereka takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami. Inilah doa kami ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah menolong kami dari awal penyembahan, baik puji-pujian doa yang telah kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang telah mengingatkan, meneguhkan kami. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi namamu dan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menutup ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita. Kami mengucapkan selamat malam dan salam.